Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Syahrul Aji Ramadan dengan NIM 20200082203, mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kali ini saya akan membahas materi tentang marketing miopia. Oke, langsung saja ke materinya. Apa itu marketing miopia? Miopia sendiri yaitu kondisi rabun jauh pada mata, yang berarti kondisi mata yang tidak jelas untuk melihat pada jarak yang jauh. Sedangkan dengan marketing miopia adalah sebuah kondisi di mana bisnis terlalu berfokus untuk menjual produk mereka daripada mengerti masalah apa yang produk mereka pecahkan. Sebuah bisnis harus bisa memikirkan dirinya bukan sebagai pembuat barang dan jasa saja, tetapi sebagai solusi masalah pelanggan mereka. Istilah miopia memiliki arti mencari pendekatan yang lebih mendalam terhadap konsep pemasaran semata yang berfokus pada kebutuhan perusahaan dalam jangka pendek untuk menjual produk sebagai keuntungan perusahaan. Perusahaan ini merupakan prediksi perubahan market share di masa yang akan datang, tren teknologi dan perkembangan pola bisnis, dan lini bisnis kompetitornya di masa depan. Nah, apakah di sini marketing miopia itu adalah pendekatan marketing yang salah? Jawabannya ya, salah. Kenapa? Karena pendekatan marketing ini sangat pendek dan biasanya cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak perusahaan. Untuk fenomena yang sering terjadi adalah kurangnya wawasan mengenai apa yang dilakukan perusahaan untuk audiensnya dan terlalu fokus pada produk sehingga tidak melihat kebutuhan konsumen. Oke, kita kembali lagi ke sejarah marketing miopia sendiri. Siapa sih penemu konsep marketing miopia? Marketing miopia ini ditemukan oleh seorang ekonom berkebangsaan Jerman Amerika dan merupakan seorang editor pada Harvard Business Review, yaitu Theodore Levitt. Theodore Levitt ini terkenal karena mempopulerkan istilah globalisasi. Beliau juga pernah membahas konsep dari marketing miopia di tahun 1960 pada bukunya yang berjudul Harvard Business Review. Menurut Theodore Levitt, perusahaan yang tidak menghabiskan cukup waktu untuk memahami apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan pelanggan umumnya akan mengalami marketing miopia. Karena itu juga beliau mendorong konsep pemasaran yang berorientasi pada audiens. Seberapa pentingnya sih marketing miopia ini bagi suatu perusahaan? Marketing miopia dapat menyebabkan hal buruk pada perusahaan, bahkan sampai pada kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, konsep ini harus diketahui, dikenali, dan dihindari oleh pemegang keputusan perusahaan. Walaupun konsep ini sudah terlalu tua, lebih dari 60 tahun, tapi konsep ini masih sangat relevan dengan kondisi di era digital saat ini. Dan saat ini pun masih banyak perusahaan yang masuk ke dalam marketing miopia. Kenapa sih marketing miopia ini bisa terjadi? Marketing miopia ini terjadi karena tujuan pemasaran jangka pendek sebuah perusahaan lebih penting daripada tujuan jangka panjangnya. Dan akan terjadi juga apabila perusahaan lebih memfokuskan pemasaran untuk produk daripada konsumennya. Misalnya nih, seperti lebih fokus pada penjualan daripada membangun hubungan dengan pelanggan, dan biasanya hanya memprediksi pertumbuhan tanpa melakukan penelitian yang tepat. Selain itu juga cuma asal memproduksi massal tanpa mengetahui permintaan. Kemudian yang mencolok juga hanya untuk kepentingan satu aspek dari atribut pemasaran tanpa berfokus pada apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan, dan tentunya tidak merubah atau berubah dengan lingkungan konsumen yang dinamis. Seperti itu.
Berikut ini adalah contoh dari marketing miopia. Yang pertama adalah Kodak. Kodak adalah contoh nyata sekaligus contoh yang paling menyakitkan dari marketing miopia ini. Kodak kehilangan sebagian besar saham ketika teknologi kamera digital meledak. Ketika itu bisnis utama Kodak adalah penjualan film untuk kamera analog. Ironisnya, Kodak merupakan penemu dari teknologi tersebut. Kamera digital portable pertama telah dikembangkan oleh insinyur Kodak bernama Stephen Sasson pada tahun 1975. Sayangnya, ketika itu para manajemen dan pengambil keputusan di Kodak menilai bahwa penemuan tersebut lucu karena tidak menggunakan film. Mereka memutuskan untuk tidak mempublikasikan penemuan tersebut. Kegagalan strategis ini adalah penyebab langsung penurunan Kodak selama puluhan tahun karena fotografi digital menghancurkan model bisnis berbasis film mereka. Dan yang kedua ada Nokia. Nokia ini kehilangan pangsa pemasarannya ke Android dan iOS. Maksudnya ini Nokia kehilangan pangsa pasarnya dan diambil alih oleh Android dan iOS. Nah, kita lihat saat ini memang Android lebih banyak penggunaannya dan perlahan Nokia kehilangan pangsa pasarnya. Sedangkan Android dan iOS ini mereka selalu up to date. Mereka selalu memperbarui fitur-fiturnya supaya mendapatkan market share yang lebih banyak seperti itu. Dan selanjutnya ada Yahoo senilai 100 miliar dolar pada tahun 2000, kalah dari Google dan dibeli oleh Verizon dengan harga sekitar 5 miliar pada tahun 2016. Di zaman sekarang memang banyak orang yang menggunakan Gmail daripada Yahoo. Maka dari itu Yahoo merupakan ya bisa dibilang turun drastis gitulah. Dan yang keempat ada Hollywood. Hollywood ini bahkan hanya berfokus pada film saja, tetapi tidak dipangsa pasarkan di televisi. Oleh karena itu Hollywood hanya berfokus pada produksi film saja tanpa dipasarkan di televisi. Untuk diketahui, Hollywood ini adalah film dari barat. Nah, sedangkan ada film dari India yang bernama Bollywood. Kalau Bollywood itu mereka pangsa pasarkannya di televisi juga, dan ada yang di film atau di layar lebar. Dan di sini ada juga pemasaran miopia di pemasaran di masa depan. Contohnya yang sederhana yaitu ada toko grosir. Toko grosir ini menggeser ke gaya kehidupan digital dalam wujud toko online akan membuat toko grosir menghilang. Memang saat ini banyak juga yang mempunyai toko online yang akan membuat toko grosir ini tergusur. Jika toko grosir ini hanya pada toko offline store-nya saja, saya rasa akan tergusur oleh pangsa pasar sekarang, yaitu di era digital yang lebih banyak pada toko online. Seperti itu. Cara mengatasi marketing miopia. Yang pertama yaitu memiliki visi yang jelas. Yang dimaksudkan di sini adalah visi yang jelas terhadap apa yang perusahaan lakukan akan tergambar pada produk dan layanan yang akan ditawarkan. Yang kedua, tempatkan pelanggan sebelum produk. Produk dan layanan sudah sewajarnya menyesuaikan kebutuhan dari pelanggan, bukan sebaliknya. Yang ketiga ada riset pasar tanpa henti.
Penting sekali untuk melanjutkan riset pasar sebelum dan bahkan setelah peluncuran produk. Cari tahu apa yang disukai, yang tidak disukai, dan ingin dilihat orang. Lakukan terus sebagai suatu literasi tanpa henti. Dan yang keempat adalah selalu pantau kompetisi. Yang dimaksud selalu pantau kompetisi di sini adalah selalu belajar dari kegagalan dan kesuksesan pesaing, terus melakukan perbaikan dan berusaha untuk tetap selangkah lebih maju. Dan yang terakhir ada inovasi. Inovasi ini bukanlah pekerjaan yang mudah, memang, dan sangat-sangat beresiko, tetapi itu juga satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baru. Terima kasih. Jadi itulah marketing miopia dalam versi saya. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.